Yeah, jam 12 lebih 1 menit. Hai Sobat Gen, ketemu lagi di Kata Tigan Live Instagram. Instagram. Yo, kita ini kan sekarang ada di Makmu. Makmu Sidoarjo. Makmu Sidoarjo. Daerah Ponti ya. Apa Ponti? Pondok Jati. Nah, ini kan kita kan lagi edisi ngobrolin soal cuaca. Kebetulan di daerah Makmu ini cuacanya ini apa ya kalau dibilang mendukung, kayak kemarin itu apa mendukung? Cakung. Jadi mendukung banget ini sobatnya. Mendukung buat yang kadang-kadang mager. Gitu ya, males ngapa-ngapain gitu kan, males beraktivitas, wah ini rasanya pengen tidur aja ya kan. Tapi di balik cuaca mendukung, di baliknya itu kan juga kudu was-was loh sama cuaca-cuaca kayak gini kan? Iya. Karena kadang justru makanya kenapa kita bilang mendukung, karena mendukung untuk di rumah aja gitu kan, beraktivitas di rumah. Jadi tidak sebaliknya nggak mendukung banget kalau misal kita mau keluar kayak gitu, beraktivitas di luar. Betul. Soalnya cuacanya akhir-akhir ini memang ekstrim banget. Ekstrim. Kayak kemarin tuh ya, kan sobat ya di Gen ya, di kantor Grapena itu kan, itu kayak seng-sengnya terbang gitu kan, ada tuh kayak gitu. Seng. Apa emang? Emang seng kan? Betul gak yang terbang itu seng kan ya? Ada Parabolanya nggak terbang. kanopi ya kan di daerah Grapena beberapa waktu lalu. Jadi memang Sobat Gen beberapa hari ini cuaca di Surabaya, Sidoarjo, bahkan beberapa daerah wilayah lain di Indonesia, Jawa Timur juga ini banyak yang memang tidak mendukung tadi ya. Karena memang beberapa kali BMKG juga ngasih peringatan dini juga kalau memang sampai akhir tahun nanti bahkan pergantian tahun itu cuacanya benar-benar se-ekstrim kayak gini, kayak gitu. Ketinggian laut, angin kencang juga masih potensinya gede banget ya terjadi di Indonesia. Pokoknya sih apa ya, waspada lah ya, hati-hati lah misalkan kau punya agenda mau keluar gitu kan, atau nggak boleh ini kan katanya pemerintah kan emang nggak dibolehin keluar-keluar dulu. Enggak, maksudnya agenda keluar rumah gitu, mau jenguk siapa gitu mungkin. Kamu atau nggak ngomong sih keluar kan belum selesai. Nah terus atau ini yang punya hajatan mungkin, nah itu harus dipikirkan dulu kan. Nah kamu tuh harus mempertimbangkan, udah tahun depan aja kamu meritnya kan pasti tahun depan. Yang jelas bukan akhir tahun ini ya, soalnya mikir juga kan cuacanya ya kayak gini itu ngeri deh pokoknya. Nah ngomong-ngomong soal Makmu ini kan, karena emang tempatnya ini kan, nah bisa jadi ini kan backgroundnya udah kelihatan banget kan ya Sobat Gen ya. Ini backgroundnya ini catching gitu kan. Makanya kita ambil gambarnya di sini. Nah kayak gitu, jadi memang kalau di Sidoarjo ini baru pertama kali kita kesini ya kan, nyobain kita di sini live dari sini dari Makmu Sidoarjo. Di Surabaya juga ada Sobat Gen, di daerah Mer kalau nggak salah ya, Andre ya. Di Mer. Bapak produser kita tadi bilang di daerah Mer ya. Iya, jadi daerah Mer itu ya, itu ada Makmu di Makmu Surabaya gitu. Nah, yang di Sidoarjo ini tempatnya lucu banget, eye-catching kayak gitu ya. Kayak enak banget ya buat kumpul-kumpul ya. Bener. Apa namanya, buat ngobrol-ngobrol gitu ya. sama teman-teman kayak gitu ya kan. Udah gitu yang paling penting, makanannya itu kan banyak pilihan-pilihannya. Yang paling penting lagi di tengah pandemi kayak gini, itu harganya sangat terjangkau. Tetap ya, kan? Harga nomor 1 ya, harga. Iyalah, pandemi kayak gini gitu loh. Tapi ngomong harganya ya, ini sempat Rio intip itu di sana itu ya. Di depan itu harganya ada yang 10 ribuan loh. Oh iya? Iya serius. Pak produser, itu harganya beneran 10 ribuan Pak produser? Betul ya? Loh betul kan? Ini cocok nih buat Sobat Gen yang masih kehidupannya masih ngekos. Tapi banyak nggak ada porsinya, tetep ya. Kamu lihat dong meja sebelah, itu nasi goreng banyak banget. Itu nasi goreng banyak banget ya. Itu cukup buat saya sendiri. Nggak boleh dibagi-bagi sama yang lain ya, karena Esti makannya banyak. Jadi itu sebagian, mampir aja ke sini kalau misal kamu lagi di jalan atau mungkin lagi di rumah deket-deket area sini, langsung aja ke Makmu Sidoarjo ya, di Jalan Pondok Jati, area Pondok Jati. Nah kalau kamu penasaran IG-nya apa Kak? Nah IG-nya itu ya di @makmu Sidoarjo. Langsung nyambung @makmu, nggak pakai dot itu ya, nggak pakai titik ya.
langsung nyambung Makmu Sidoarjo. langsung aja. Wis, Di iku situ menu-menunya juga lengkap semuanya, udah ada juga. Kalau nggak percaya harga yang tadi 10 ribuan, langsung aja ya. Buktiin sendiri terus langsung aja. pengen di lihat sini. tempat-tempatnya, ya di IG-nya langsung aja lah. Bener, Gitu lebih lengkap. spot-spotnya buat foto-foto Instagramable Foto-foto. banget lah pokoknya gitu deh. Kira-kira prewedding sini bisa nggak ya? Aku ya yang moto ya. Aku ya yang moto ya. Sobat Gen, balik lagi ya di kata netizen ini. Kita lagi ngomong soal cuaca yang lagi apa ya? Nggak mendukung lah mendukung, ya. nggak Pasti. mendukung gitu Karena kan ini ya. bukan musim pancaroba lagi ya, tapi memang perubahan iklim yang begitu drastis nggak cuma terjadi di Surabaya, Indonesia, tapi juga negara-negara lain Sobat Gen. Nah makanya judul kita kan tik 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 bunyi hujan di atas kok jadi nyanyi ya? gentingnya. Nah, tapi untuk lengkapnya buat kamu yang mungkin pengen tanya-tanya, Sobat Gen pengen tanya, ini sebenarnya nanti untuk prediksi beberapa hari ke depan gimana sih cuaca, terus apa aja yang perlu disiapin kayak gitu ya. Kalau semisal kita ini mau bikin gitu ya, atau mungkin ada rencana mau kemana, keluar kota, mungkin yang memang mendadak banget gitu harus ke sana. Boleh tanya-tanya, nanti kita bakal gabungan sama Mas Randy Irawati. Mas Randy Irawadi dari BMKG kelas 1 Juanda. Halo. Ayo Mas Randy. Halo Mbak, halo. Ya. Ya, Sehat Mas Randy? Sehat banget kayaknya. alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Biasanya kita denger cuman suaranya aja ya. iya nih baru pertama kali Baru nih kita. pertama kali kita tahu ini. Esti pernah ke sana main ke ini apa kantornya BMKG Juanda. Tapi kebetulan waktu itu sudah jam-jam pulang kantor ya, jadi nggak ketemu sama Pak Teguh, nggak ketemu sama Pak Randy kayak gitu. Cuman ketemu sama Mas Suda waktu itu. Oh, Mas Suda ya. Udah lama ya. Sama Suda sama Mas Ari Pulung gitu. Jadi keren banget udah. tempatnya. Dapat wawasan juga. Ini kalau mau hujan ternyata ada awan-awannya yang seperti ini, awan cumulonimbus itu berarti hujan ya. Bener gak gitu? Cerita dong Pak Randy. Betul, iya. Bentar. Ini manggilnya Pak Randy atau Mas Randy nih? Randy aja nggak apa-apa. Oke. Kayaknya seumuran Mas. Atasnya lebih muda ya kayaknya. Jangan Sama dong. Pak, Jauh. Kalau kamu jauh. Oke. Saya panggil Mas saja ya. Mas Randy langsung Oke. gimana nih? Iya, apanya nih yang gimana? Yang soal awan cumulonimbus tadi Nah, nih. soal awan cumulonimbus. Bener nggak sih kalau semisal ada awan cumulonimbus gitu di langit gitu, itu bakal terjadi hujan yang deras, bahkan petir kayak gitu. Bener nggak sih? Ya, benar. Jadi kalau yang menyebabkan hujan deras, terus bisa sampai petir, biasanya terus ada angin kencang juga. Kadang-kadang sesaat sebelum terjadinya hujan, itu disebabkan oleh awan cumulonimbus, Mbak. Itu betul. Tapi tidak terlalu hujan oleh awan cumulonimbus loh. Kita ada awan menengah, awan altokumulus atau awan altostratus, itu juga menyebabkan hujan, tapi intensitasnya cenderung ringan hingga sedang. Nah, di durasinya biasanya lama. Ya kemarin beberapa hari yang lalu di wilayah Surabaya nih, dari mulai pagi sampai siang hujan terus, hujannya sedang. Nah, itu biasanya awan-awan menengah, bukan awan cumulonimbus. Itu. Oh, gitu. Ini Sebenarnya kalau boleh tahu, ini ada awan-awan apa aja sih selain cumulonimbus, selain tadi awan menengah kayak gitu ya, yang patut diwaspadai kayak gitu supaya masyarakat Sobat Gen juga tahu bahwa bisa tahu lah istilahnya, dapat wawasan lah ya kalau misal cuaca di daerahnya itu seperti ini kayak gitu. Ya, yang patut diwaspadai cuma 3 jenis awan itu tadi, yang awan cumulonimbus, terus kemudian awan apa dia? Saya lupa ya. Jadi, Saking banyaknya. iya, saking banyaknya karena kita ada 3 jenis awan. masuk kan? Awan kita nggak masuk, tapi sering banyak ke IG kita kalau pas kita lagi posting awan, terbilang kok kayak awan kinton gitu. Nah itu sering. Karena kita punya 3 jenis awan sebenarnya di pengamatan berdasarkan ketinggian. Awan tinggi itu yang awan jenis cirrus, yang biasanya cuma garis tipis kayak benang, yang menyebabkan halo, yang paling banyak paling sering ditanya ini halo, tiap ada halo bingung gitu kan, halo.
ada awan menengah. Kita ada awan menengah, ada alto cumulus, alto stratus. Nah, itu yang juga perlu diwaspadai. Biasanya awannya rata, bentuknya udah bergumpal-gumpal kayak awan cumulonimbus tapi kecil, rata gitu, semuanya kebagian rata gelap gitu. Kayak sekarang ini rata gelap gitu kan. Terus yang terakhir awan rendah kita punya mulai dari cumulus, power cumulus sampai dari cumulonimbus. Nah, dua jenis awan yang berbeda ketinggian itu, yang di rendah dan menengah itu yang biasanya menyebabkan hujan. Oh, gitu. Nah, ini ingetin ke Sobat Gen lagi ya, kita lagi ngobrol sama Mas Randy Irawadi, Kepala Kelompok Analisa dan Perakiraan BMKG Juanda di Sidoarjo. Buat Sobat Gen bisa tanya-tanya ya di kolom komentar. Bisa tanya-tanya nih langsung sama Mas Randy gimana untuk prediksi cuaca kayak gitu ke depan. Mungkin nggak harus yang ada di Surabaya, tapi wilayah-wilayah lainnya seperti di Jawa Timur juga boleh lah ya. Tapi kita awali dulu di boleh. Mas Randy. Surabaya nih Mas, ini cuacanya kok kayak gini nih. Tapi kita sekarang ini ada di Sidoarjo. Oh iya, maksudnya Surabaya dan sekitarnya. Gitu. Ini lama-lama pengen berantem dari sini. Ya, gimana Mas untuk prediksi cuaca Surabaya, Sidoarjo? Dalam beberapa jam ke depan ya, wilayah Surabaya. Ini kalau Surabaya Sidoarjo, kalau saat ini nih kita pantau dari radar nih di wilayah Surabaya bagian dekat-dekat tengah, sekitar Wonokromo, Baratajaya, Menur sampai Pucang Sewu ada awan cibi nih gede nih, lumayan nih di beberapa jam ke depan atau setengah jam ke depan nih. Mungkin ada beberapa yang sudah turun hujan tapi belum merata, tetapi hujan lebatnya di setengah jam ke 1 jam ke depan untuk wilayah tersebut. Nah, sedangkan wilayah Sidoarjo ini ada awannya cukup panjang nih yang gede nih, mulai dari mulai dari kita daerah Karangtanjung di Solo. Nah, itu ada awan juga nih panjang sama nih, potensi hujan ke depannya di setengah atau 1 jam ke depan untuk wilayah tersebut. Berarti masih ada peluang nih hujan nih ya. Berarti bisa dibilang untuk cuaca-cuaca seperti ini dalam beberapa hari ke depan atau bahkan di pertengahan udah bukan pertengahan sih, sampai akhir Desember, akhir tahun, apakah memang masih ada peluang seperti ini, Mas Randy? Ya, masih. Jadi peluangnya masih, karena kebetulan saat ini kita baru aja mulai di musim penghujan nih, baru awal-awal. Jadi di akhir Desember nanti seluruh wilayah Jawa Timur baru memasuki musim penghujan. Saat ini masih beberapa titik belum memasuki musim penghujan karena akan masuk di Desember dasarian 3. Wilayah Situbondo, Bondowoso sama Banyuwangi bagian utara nanti di Desember dasarian ketiga baru turun hujan. Jadi Desember ini baru awal musim hujan untuk wilayah Jawa Timur. Jadi potensi hujannya biasanya di awal-awal akan cenderung lebih ekstrim. Potensi pertumbuhan awan cumulonimbusnya cukup tinggi. Jadi seperti beberapa hari yang lalu ada banyak wilayah yang sudah banjir, Gresik termasuk, terus Bangkalan, Sampang juga. Betul, banjir. Banyak yang banjir ya. Nah, ini udah banyak yang tanya nih Mas Randy. Tadi ada yang di Pasuruan, Blitar hadir, Kediri. Oke. Ini gimana nih untuk secara keseluruhan di Jawa Timur nih? Tadi udah banyak yang nanya Pasuruan, Kediri, Blitar. Apakah, nah kemarin kabarnya juga di wilayah Bromo itu kan sempat longsor kan ya? Iya. Efeknya juga kayak gitu waktu diwaspadai untuk daerah-daerah sana yang ketinggian gitu. Nganjuk juga, ini gimana nih untuk prediksinya dalam beberapa hari ke depan? Cuaca hujan juga pasti ya, tapi yang patut diwaspadai apa nih untuk daerah-daerah yang lain? Iya, masih sama. Jadi potensinya memang kita sudah memetakan, kita sudah bekerja sama BPBD, kita memetakan daerah potensi bencana. Jadi sekarang di Desember, Januari, Februari, potensi bencana yang lebih cenderung akan ada itu adalah banjir yang pertama, kemudian tanah longsor, angin kencang juga masih berpotensi, serta sambaran petir nih. Sambaran petir cukup tinggi biasanya untuk di bulan-bulan ini. Jadi terutama untuk daerah dekat dataran tinggi di Surabaya, Jawa Timur maksudnya, Jawa Timur bagian tengah, mulai dari wilayah Madiun,
hingga ke wilayah Banyuwangi yang ada banyak dataran tingginya, ini patut diwaspadai. Biasanya banjir, iya, banjirnya dalam artian adalah banjir kiriman. Biasanya akumulasi dari hujan beberapa hari ini numpuk nih di bagian atas, numpuk di bagian atas. Nanti ketika sudah jenuh nggak bisa tertampung, dia turun ke bawah. Jadinya kayak banjir kiriman biasanya gitu, disertai dengan longsor juga. Jadi Biasanya perlu kita diwaspadai. taunya tuh kiriman makanan, sekarang banjir kiriman yang ada. Iya, betul. Kamu bikin lapar aja. Sama, bikin lapar aja. Oh, belum makan. Sini Mas. Kemana? Ini kebetulan ada yang nanya juga, ada Wahyu Purwanisworo. Izin, adakah peta perkiraan daerah mana aja yang sering terjadi petir kayak gitu? Kan selama ini kan ada. Ada. di info BMKG gitu udah ada gitu ya Mas Randy ya? Ada. Jadi kebetulan di Jawa Timur kita punya ada sekitar banyak sih ya kantor. Jadi kita punya ada kantor geofisika. Kebetulan untuk sambaran petir kita adanya di kantor geofisika. Jadi hampir setiap hari itu mereka upload wilayah-wilayah sambaran petir harian. Jadi bisa dilihat di IG-nya BMKG Pasuruan. Nah di BMKG Pasuruan itu hampir tiap hari dia ngepost daerah sambaran petir di Jawa Timur tiap harinya. Oh gitu. Mas Randy, cerita dong apa sih bedanya kalau yang di BMKG Karangploso mana nih Karangploso Malang sama yang di wilayah-wilayah lain atau BMKG Maritim itu lebih fokusnya kemana? Bedanya BMKG Juanda dengan BMKG Maritim dengan BMKG Karangploso. Mungkin Sobat Gen juga pengen tahu pasti ya kan, fokusnya kan ada yang di gelombang air kayak gitu. Ya, bedanya itu tadi fokus pekerjaannya. Jadi kalau yang di Maritim Perak itu lebih fokus melayani cuaca di wilayah perairan. Jadi wilayah perairan termasuk ketinggian gelombang, termasuk informasi pasang surut air laut, kemudian termasuk informasi peringatan di banjirop. Ini biasanya dikeluarkan oleh teman-teman di Maritim Perak. Kemudian kalau di Pasuruan, ya di Malang ya, di Malang kita nyebutnya Stakri Malang sekarang namanya. Nah di situ fokusnya ke iklim. Jadi kalau nanyain kapan musim hujannya, terus kemudian kapan musim tanam bagi petani atau pengebun ya. Pokoknya bagian musim tanam lah gitu kan, atau menanyakan tipe-tipe tanaman yang cocok untuk wilayahnya gitu berdasarkan cuaca, itu bisa ke teman-teman di Stakim Karangploso Malang. Jadi beda lagi. Terus baru tahu nih. Ya, terus kita juga punya kantor stasiun pengamat gempa. Jadi itu ada di Tretes, kemudian di Pasuruan, kemudian ada satu lagi yang di daerah Nganjuk. Jadi di daerah Nganjuk kita punya 3. Jadi di situ yang mengeluarkan informasi gempa. Biasanya kalau tanya informasi gempa ke stasiun geofisika. Tetapi semuanya itu sebenarnya kalau mau menanyakan tentang cuaca, kita juga bisa melayani, semua kantor BMKG bisa melayani gitu. Jadi nggak masalah bagi teman-teman yang pengen nanyain mungkin lebih dekatnya kemana, silakan. Nah, sedangkan Juanda sendiri kita fokus di penerbangan. Kita di pelayanan penerbangan, cuaca penerbangan, take off dan landing penerbangan, sama informasi publik. Informasi publik dalam hal ini yang mengeluarkan peringatan dini, cuaca ekstrim, kemudian perakiraan cuaca harian 3 harian untuk wilayah Jawa Timur. Lengkap ya kan? Kita jadi tahu nih ya kan, jadian. Yang nggak tahu jadi tahu kan sekarang gitu. Jadi nggak asal-asal buka. Oh ini info apa, ini tentang apa. Jangan percaya info-info yang hoax ya. Nah, kalau ngomongin Mas Randy, cuaca ini kan memang kadang-kadang itu kan masyarakat itu kan ini kok berubah-berubah gini sih prediksinya, perakiraannya. Ya namanya aja kan cuaca kan alam, mana bisa kita bisa jamin akan tidak berubah kayak gitu ya. Tapi sebenarnya dari pihak BMKG khususnya Juanda sendiri, citra radar satelit yang katanya tadi sempat disebutin tuh bentuknya seperti apa sih untuk bisa memantau itu
patokannya di mana kayak gitu? Makanya, jadi citra radar itu prinsipnya dia mau lepas gelombang, sistemnya jadi kayak sistem solar, Mbak. Alatnya kebetulan dipasang di komplek teman BMKG di Wagir, daerah Wagir, dekat bandara. Jadi dia sistemnya melepas gelombang elektromagnetik. Terus bila nanti gelombang tersebut mengenai awan, atau awan, dalam awan itu ada butiran air, jadi mengenai butiran air atau butiran es dari awan, terus gelombang tersebut terpantul kembali. Nah, setelah kepantul kembali diterima oleh receiver kita, nah itu akan terbentuk menjadi sebuah citra gambar dari awan gitu. Prinsipnya seperti itu. Dan itu citranya akan keluar setiap 10 menit kali. Jadi nanti kalau misalnya buka di web kita, setiap 10 menit kali dia akan otomatis update gitu. Ada perubahan-perubahan pasti ya. Iya, betul. Nah, ini Mas Randy, kita juga mau beritahu nih buat Sobat Ken yang lagi tanya ya, dari Semarem nih, seberapa persen sih keakuratan dari perakiraan cuaca BMKG? Apakah cuaca sekarang memang jauh lebih susah diprediksi dan ini karena disebabkan sama perubahan iklim? Gimana nih Mas? Ya, jadi kita selalu menghitung keakuratan perakiraan cuaca kita. Jadi perakiraan cuaca kita keakuratannya di kisaran 90 hingga 93%. Mas lumayan bagus ya. Cuma ada beberapa miss. Ya, itu sudah masuk kategori bagus ya? Ya, lumayan lah. Jadi, tapi kita masih ada beberapa miss karena memang tools atau alatnya kita buat perakiraan itu masih dalam proses pengembangan. Jadi karena kita sudah bikin tingkat kecamatan yang lebih kecil lagi skupnya, jadi toolsnya lagi pengembangan dari BMKG pusat. Kemudian apakah lebih sulit? Betul. Untuk saat ini memang perakiraan atau memperakirkan cuaca lebih sulit dari zaman dulu. Jadi kalau zaman dulu kita biasanya kalau pakai ber pasti hujan ya. Itu kan udah ngitaninya gampang atau ngamatinya gampang pasti hujan ya. Nah, kalau sekarang ada beberapa bulan yang sudah mulai geser nih gitu. Jadi tidak selalu yang berakhiran bahkan hujan gitu. Nah, itu karena salah satu faktornya memang perubahan iklim. Perubahan iklim memegang peranan sangat besar terhadap kondisi perubahan cuaca bukan cuma di Indonesia sebenarnya, tapi di seluruh dunia gitu. Seluruh dunia. Iya. Nah, kalau boleh tahu, ini benar juga ya kalau waktu SD zaman sekolah SD gitu kan kita udah dikasih pemahaman bahwa udah kalau masuk Maret itu bulan-bulan yang masuk musim. Nah, misal masih hujan kayak gitu kan. Karena mendekati akhir tahun itu pasti hujan kayak gitu kan. Iya, betul. Sekarang udah beda lagi, udah tadi seperti disampaikan sama Mas Randy ada perubahan yang memang benar-benar signifikan. Nah, ini sebenarnya perubahan iklim seperti ini karena apa sih? Apakah dari pola apa kayak gitu yang kok bisa sampai terjadi kayak gini kayak gitu? Ya, perubahan iklim disebabkan salah satunya yang paling besar adalah oleh pemanasan global, Mbak. Pemanasan global ini terjadi mulai sejak revolusi Prancis terjadi. Jadi waktu revolusi industri pertama, sejak mesin uap pertama diciptakan, itu sudah mulai terjadi perubahan dari kondisi atmosfer yang ada di dunia gitu. Jadi perubahan iklim sudah dimulai sejak revolusi industri pertama. Kemudian sekarang diperparah dengan banyaknya kendaraan bermotor yang mengeluarkan emisi gas. Salah satu efeknya ada emisi gas rumah kaca, kemudian ada juga menyebabkan berlubangnya lapisan ozon kita. Jadi kalau berlubangnya lapisan ozon kita, maka sinar matahari yang keluar terpanjang masuk ke dalam bumi itu sudah hitungannya nggak ada saringan nih, ya kan? Makanya kalau orang zaman dulu nggak perlu pakai skincare, sekarang harus pakai skincare nih kalau biar nggak hitam nih gitu. Karena memang ini yang mahal banget nih skincare sekarang. Skincare yang mahal. Ada lagi yang lebih gampang, pakai aplikasi, nggak pakai skincare gitu kan. Bisa pakai aplikasi. Jadi kan sekarang aplikasi foto-foto itu kan banyak, jadi celing-celing gitu loh. Di filter ya. Iya dong.
Mas, berarti yang kayak di film-film gitu yang lapisan ozonnya bumi ini bolong-bolong itu berarti kayak bener ya? Jadi Betul, Sobat betul. Gen, kalau kamu nggak percaya, kalau kita biasanya cuman baca-baca, lihat-lihat di film kayak gitu ya. Ya, ini nih bener nih omongannya apa yang disampaikan Mas Randy ini. Nah ternyata baru membuka mata kita semuanya, baru deng kayak gitu ya, bahwa ini loh Iya. bener kayak gini. Lapisan Betul, ozon betul. itu sangat berpengaruh juga, terus perilaku kita Jadi, juga sehari-hari juga kayak gitu ya. sebagai buktinya, kemarin nih waktu awal pandemi nih, sebagian besar negara di dunia, dia melarang masyarakatnya keluar nih. Nah, pada saat eh, masyarakat jarang beraktivitas, tidak ada, jarang sekali kendaraan bermesin yang berjalan istilahnya, itu dari perhitungan WMU, itu lubang lapisan ozon yang ada di kutub itu hampir tertutup. Hampir tertutup. Iya kan? Hampir tertutup. Dan kita juga ngerasain bedanya kan waktu awal-awal pandemi, di mana cuaca Surabaya lebih bagus daripada sekarang gitu kan. Benar-benar. Udaranya juga lebih segar daripada sekarang. Itu kan salah satu contoh kecil aja gitu. Benar-benar. Nah, masih ada lanjutan lagi nih dari Penyotedowo. Nggak tahu nih namanya. Jadi gini, Tanya tuh sama Mas Rendin, nonton yang peringatan dini kan. ini kebetulan ada pertanyaan penyota dewo. Nah itu bedanya apa sih, hujan sedang, ringan, bedanya apa sih? Ya, sebenarnya kalau di BMKG sendiri kita itu punya kriteria intensitas curah hujan. Sebenarnya itu merupakan kriteria intensitas curah hujan standar ya, standar dunia. Ya. Jadi kalau di hujan di bawah 5 mm per hari, itu hujannya kriterianya sangat ringan. Mungkin sangat ringan kalau kayak masyarakat itu hujannya mau rintik-rintik kecil lah. Kondisinya panas tapi hujan. Kayak nggak kerasa gitu hujannya. Apa nih hujan kayak kayak disebutnya, nggak tahu kalau di sini. Oke, nah terus kemudian di antara 5 sampai 20 mm itu masuk kategori per hari ini ya. Itu masuk kategori hujan ringan. Jadi hujan ringan itu hujan di atas hujan yang sedikit banget. Tapi itu kalau kita pakai naik kendaraan itu nggak terasa banget lah gitu kan. Itu hujan ringan. Terus kemudian di hujannya di 20 sampai 50 meter per hari itu masuk kriteria hujan sedang. Jadi hujan sedang itu kalau kita naik motor agak jauh ya sudah basah lah badan kita gitu. Dan kalau kita aplikasikan atau kita aplikasikan ke kehidupan sehari, hujan ringan sama hujan lebat. Nah, sedangkan hujan lebat itu hujan di 50 sampai 100 mm per hari. Itu kalau kita lihat hujannya berat banget. Tapi kita mau ngeliat jalanan nih masih kelihatan nih. Kita lihat jalanan masih kelihatan gitu. Nah, yang terakhir hujan sangat lebat itu sudah dapat 100 mm per hari. Jadi kalau kita naik motor atau naik kendaraan, visibilitasnya sudah dapat kita terbatas mungkin 5 sekitar 1 meter nih. Depan udah nggak kelihatan naik karena hujan gitu. Oke. Berarti dilihat dari milimeternya hujan ya tadi ya. Kalau kita kan bisa ngukur jadi kita tahu milimeternya. Mungkin kalau dari di masyarakat implikasinya seperti itu kurang lebih gitu. Oke. Gitu ya, bedainnya kayak gitu ya. Jadi Milimeternya. gerimis atau apa Gerimis. dilihat ya. Milimeternya Terus kalau yang paling penting, kalau semisal dari BMKG Juanda sendiri, supaya kan ada tuh penerbangan kadang-kadang dibatalin atau di hold dulu kayak gitu, karena memang
angin mempengaruhi juga, terus apa namanya, jarak pandang yang paling sering aku dengar sih jarak pandang ya. Jarak pandang, Ini iya. jarak pandangnya yang patokannya supaya ini aman untuk penerbangan itu jarak pandangnya gimana sih untuk menentukannya, Mas Randy? Kalau menentukan jarak pandang, jadi jarak pandang yang aman untuk penerbangan itu di atas 1.500 meter, ya kan? Itu untuk beberapa jenis pesawat yang termasuk pesawat yang besar itu aman, tetapi untuk pesawat yang masih pakai baling-baling itu harus sekitar di atas 4.000 meter atau 4 kilometer baru boleh terbang. Jadi beda-beda berdasarkan jenis pesawatnya. Tapi memang paling sering berpengaruh adalah jarak pandang memang, karena pada saat take off sama landing pilot membutuhkan jarak pandang yang bagus untuk melihat posisi runway, kemudian dan posisi depan runway, sepanjang runway itu ada tempat lain atau tidak gitu. Oke. Kita nyambung ke pertanyaan dulu ya. Iya, ini ada dari Mas Wahyu. Pak, mohon dong kalau bisa di list kantor mana aja nih yang sesuai dengan fungsi mana, lewat IG mana, biar kami sebagai petani jika membutuhkan cuaca pas dengan tanaman atau musim tanam kita bisa tahu kayak gitu. Oh, ini petani nih Pak sebenarnya. Jadi iya. Di mana aja gitu yang istilahnya sangat berkaitan sama petani kayak gitu ya, dan bagaimana aja gitu. Kalau petani mungkin yang lebih berkaitan itu di BMKG Malang ya. IG-nya saya kurang hafal, kalau nggak salah BMKG Malang gitu IG-nya. Jadi yang di Karangploso itu, Spaklim Karangploso atau Spaklim Malang itu terkait dengan iklim. Jadi waktu tanam, kemudian kapan awal musim penghujan, kapan akhir musim penghujan, tipe musim penghujan seperti apa, tipe harganya berapa banyak gitu kan, itu harganya direkomendasikan. Tapi biasanya informasi dari BMKG Malang itu juga distribusi merata ke seluruh wilayah yang ada di Jawa Timur. Jadi jadi kalau cuma tanya sekitar lainnya atau dengan jelasin awal budaya kita paham gitu kan. Tapi kalau pengen detail, kalau seperti petani pengen detail nih, tahu detail nih tanam mulai bulan apa, kemudian jenis tanamannya apa, nanti di bulan berapa apakah ada pertanian itu. Nah itu juga di Malang, gitu. Akan agak putus-putus ya ini ya, yang pasti ada di Malang kayak gitu ya. Agak bisa lihat IG-nya. Aduh, iya. Panas nih. Hujan di sini deras banget. Oke. Ini Mas, ada yang di mana, di Lombok ini ya? Oh, ada iya. NATO. Lombok, ini beritahu Lombok hujan angin Kak gitu katanya. Oh, dia ngasih tahu si Iya. NATO ini di Lombok lagi hujan angin sekarang. Jangan Mas Lombok. Randy. Iya. Gimana? Oke, Mas Randy, kalau dari cuaca bisa dibilang tahun ini apa ya? Sama kayak tahun-tahun sebelumnya atau justru beda dari tahun-tahun sebelumnya? Cuaca secara umum deh. Mungkin bisa dilihat dari perubahan apa? Yang paling, waktunya atau apa yang gitu. paling ekstrim kayak gitu mungkin ya. Kalau dibandingin sama tahun-tahun sebelumnya, ini cuaca Ya, sekarang normal ini, kayak tahun-tahun sebelumnya gitu, atau justru malah beda Mas, ini lebih ekstrim gitu misalkan. Gimana Mas? Jadi untuk sampai saat ini musim hujan di tahun ini akan sama di tahun lain. Sebabnya karena kita datang lebih awal. Laninanya kita datang karena ini di musim dan itu kan jadi kayak agak kemarin putus-putus nih. ada begitu. Iya, putus-putus nih. Nah, saya ganti. Iya. Oh, sebentar ini lagi ganti provider. Oke. Nah, cakep. Ini yang ditunggu-tunggu.
Padahal wifi kami 100 Mbps, kenapa nggak cepat? Atau mungkin efek karena hujan kali ya Mas ya? Efek hujan. Ya, karena dia di bawah pemancar. Dan di bawah citra satelit. Gitu. Oh, Betul. Oke, jadi tadi sampai mana ya? iya, mungkin bisa diulang lagi Mas supaya kita semua paham nih. Kira-kira tahun ini beda banget kah atau gimana sama? Apa karena memang efek karena ada pandemi, jadi harus seperti ini atau lebih parah lah cuacanya? Gimana nih Mas? Jadi di tahun ini berdasarkan pantauan kami dan teman-teman dari Stakum Karangploso, bahwasanya curah hujan atau hujan di tahun ini akan cenderung sama dengan tahun lalu, Mas. Jadi akan cenderung sama dikarenakan La Nina datang duluan nih, tanggung dia datangnya di bulan November, sedangkan November sebagian besar wilayah Jawa Timur sudah memasuki musim hujan, tapi ada juga yang masih belum masuk ke musim hujan. Jadi imbasnya atau efeknya akan tidak merata di wilayah Jawa Timur kemarin, hanya beberapa wilayah saja yang terdampak, seperti di wilayah Pacitan kemarin banjir sama longsor ya, Pacitan di bulan November, karena itu salah satu efek dari La Nina. Tetapi di Desember ini hingga Februari nanti itu merupakan kondisi normal musim hujan seperti tahun kemarin. Nah, ini kan tahun ini banyak banget ya bencana-bencana kayak gitu ya. Gempa kayak gitu, belum lagi kemarin Merapi, Semeru kayak gitu, meletus kayak gitu. Terus ada juga mengikuti dampak-dampaknya lahar dingin dan karena cuaca juga dan lain sebagainya. Yang memang kita tidak bisa mengetahui dengan pasti kayak gitu Mas. Nah, tapi yang perlu banget buat kita masyarakat ya pada umumnya untuk supaya lebih aware lagi, apalagi kalau semisal ada bencana yang bisa dibilang mendadak kayak gitu ya. Ini apa nih yang perlu kita siapin? Kan dari kemarin Bu Risma juga udah siap-siap tuh untuk banjir kayak gitu ya, untuk mengantisipasi cuaca ini. Rumah pompanya diaktifkan lagi. Rumah pompanya diaktifkan lagi kayak gitu. Apa nih yang perlu disiapin buat masyarakat seperti kayak kita pada umumnya ya? Jadi sebetulnya untuk saat ini masyarakat sudah lebih aware ya daripada dulu-dulu gitu ya. Jadi sekarang lebih aware, bahkan saking aware-nya kemarin kita sampai di WA orang gara-gara pagi-pagi hujan terus mereka nggak bisa kerja terus marah-marah gitu. Dikira kita yang bikin hujan gitu. Nah, itu saking ya, dan itu is good gitu. Itu bagus, berarti informasi kita tersampaikan ke mereka dan mereka kasih kondisi bencana itu metode secara mendadak atau yang mungkin kalau sering lihat di postingan dari postingan dari BPBD, postingan dari banyak instansi terkait, bahwasanya kita harus selalu siap siaga menyiapkan peralatan evakuasi dalam yang isinya macam-macam, ada selimut, ada baju, kemudian ada hamper, ada yang bisa digunakan untuk gitu kan. Tapi bila terjadi kondisi bencana secara mendadak gitu kan. Selain itu harusnya mulai sekarang masyarakat sudah mulai belajar, sudah mulai memahami nih, kita harus tahu bahwasanya kita memang tinggal di zona bencana sebenarnya. Kita tinggal di ring of fire, di mana segala macam jenis bencana ada menjadi satu di Indonesia gitu loh. Dan kita sudah sebegitu lama, tetapi kita terkadang belum tetapi kita sudah prepare bahwasanya kita tidak harus sekarang menunggu informasi dari terkait atau ini kalau kondisi kita harus segera ngapain nih gitu, jangan nunggu informasi terkait ini misalnya betul. Mas, putus-putus lagi nih Mas. Putus-putus lagi. Aduh, padahal udah pakai provider ya. Sebentar, ini kok lancar tadi? Nah, kayaknya agak deketan lagi. Agak deketan lagi.
berarti mitigasi ini saya garis bawahi ya, tadi sudah Rio juga udah dengar penjelasan. Berarti yang paling penting adalah mitigasinya ya Mas ya. Kita harus tahu sebenarnya ini langitnya gelap banget apa enggak sih. Kalau udah gelap banget ya kamu nggak usah berhenti di tempat-tempat yang rawan bahaya gitu ya Mas. Kita harus tanya juga nih. Jadi kalau semisal mungkin Sobat Gen ada yang pengen nanya, yang paling aman ketika pas kebetulan ada kan yang mungkin lagi beraktivitas di jalan, lagi mobile kayak gitu ya, naik motor atau mungkin naik mobil, ketika lagi hujan deras-derasnya, bahkan hujan angin, yang mesti dilakuin pertama kali apa nih? Mungkin ada yang tanya kayak gitu ya. Boleh nanti tanya ya. Nanti kita coba sambung lagi ya. Kita lagi ya. Intinya tadi penjelasannya yang jelas bulan Desember ini kita masih masuk musim hujan ya. Jadi kalau diprediksi ya bahkan cuacanya Surabaya ekstrim kayak sekitarnya gitu ya. masih hujan gitu. Jadi Sobat Gen kudu hati-hati aja kalau misalkan melihat awan yang udah gelap banget gitu kan. Itu namanya awan cumulonimbus tadi ya. Itu ada kamu tadi harus awan menengah juga, itu bisa hati-hati gitu ya. menyebabkan hujan deras, bahkan disertai angin kencang dan petir kayak gitu. Ya, itu juga masih berpotensi tuh di Surabaya sekitarnya, gitu kan. Terus kita coba sambung lagi. Ada beberapa pertanyaan Sobat Gen yang belum dijawab tadi ya. Oke. Iya ya, kita kan belum nanya kalau tadi hujan es kayak gitu ya. Iya. Kamu Tapi sebelum hujan es ini ada tanya nih, hujan petir. Apa ini? Kalau terhindar dari petir, kita masih nggak bisa ya. Masih ada hubungannya sama petir. cara aman kalau pengen terhindar dari petir. Nah, alhamdulillah bisa nyambung lagi. Mas, kita langsung tanya ke Langsung ke pertanyaan-pertanyaan ya. berikutnya, Mas, ya. Kebetulan ada pertanyaan-pertanyaan. Kalau hujan es itu karena apa ya? Dan sebenarnya awan itu bentuknya padat, cair atau uap ya kayak gitu. Suaranya hilang. Iya. Oke. Jelas suara kita? Dari Sanas Prayuda. Sebentar, Mas Randy, jelas suara kita jelas? Jelas ya suara kita ya. Mas Randy ini kebetulan sebagian lagi ada di kantor BMKG kelas 1 ya. Jadi kenapa Esti tahu? Karena Esti sempat ke sana kayak gitu ya. Jadi di belakang itu udah deket banget sama ini. Oke. Iya. Gimana Mas Randy? Jelas suara kita? Suara kita Suaranya jelas, pelan Mas? banget ya. Aku hampir nggak Jelas? denger loh. Soalnya hampir nggak denger saya. Oh, hampir nggak dengar. Hampir nggak dengar. Wah, kita harus nyanyi ini supaya gitu nih. Oke. Tapi udah bisa denger ya? menerima dengan baik ya Mas ya suaranya ya. Agak kedengeran nih tapi kurang jelas nih. Bingung saya. Oke, gak apa-apa Mas. Ini aja Mas, ada yang tanya, gimana sih Mas cara aman supaya terhindar dari petir pas di jalan? Oke. Saya bener nggak denger. Iya. Oke, ini ada pertanyaan. Gimana Bisa baca caranya ya? aman? Mungkin bisa dilihat. Oh, nggak bisa. Ini Mas, gimana caranya supaya aman terhindar dari petir pas di jalan? Bentar. Atau mungkin coba kita lepas dulu ya kali ya. Oke. Udah dengar. Udah. Nah, Oke. kena ada apanya di suratnya? Ada apanya? Ada yang punya botasnya Lagi. di jangan-jangan. Lagi hujan Mas, ini Mas. gara-garanya nih. Ada yang nanya, Oke, Mas, gimana caranya supaya aman terhindar dari petir pas di jalan? Kan kebetulan ya Oke. mungkin lagi mobile atau lagi di jalan, lagi kerjaan apa gitu ya. Mungkin lagi taksi online kerjaannya. Biasanya kan kita kadang-kadang di jalan tiba-tiba hujan, deras, hujan angin. Belum lagi kadang-kadang angin kencang, petir. Itu supaya nggak bisa terhindar dari petir gitu waktu di jalan gimana Mas? Ya, kalau kepengen terhindar dari petir di jalan, yang pertama kita harus menjauhi jalan ya. Jadi ini harus berteduh jangan di bawah pohon atau di bawah baliho, apalagi di bawah jembatan. Nanti. Jadi berteduhlah di tempat yang benar, misalnya di emperan itu atau masuk pelaja gitu. Jadi jangan berteduh di area yang masih terbuka, apalagi di bawah pohon, karena untuk sambaran petir
itu biasanya mencari tempat tertinggi. Nah, takutnya pohon yang kalian gunakan untuk berteduh merupakan posisi tempat tertinggi yang ada di daerah situ. Jadinya nanti sambarannya tetap akan turun ke kita, gitu. Oke, oke, oke. Hmm. Oke. Kalau Terus ini hujan es ini karena apa sih sebenarnya? Awannya tuh bentuknya padat, cair atau uap atau gimana sih? Jadi kalau kita ngomongin hujan es, sebenarnya hujan yang turun itu harusnya berbentuk es, kristal es. Jadi Oke, di awan oke. itu sebenarnya bentuknya kristal es, tetapi ketika jatuh ke permukaan bumi karena adanya gesekan, pertama, terus adanya perbedaan suhu, itu menyebabkan hujan yang turun berubah menjadi cair atau air. Cair. Itu kenapa Oke. hujan yang turun selalu lebih dingin, gitu kan? Oh, berarti Hujannya, suhunya di atas itu emang dingin banget ya. berarti bener juga ya kalau semisal hujannya es bunyinya nggak tik-tik lagi dong. Tok 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 gitu. kotak-kotak. Kelotak-kelotak ya. Ya, jadi Berhubung sudah jadi air, kenapa? kena gesekan, faktor Kenapa cuaca berubah? juga, jadi akhirnya kayak gitu ya. Betul. Jadilah Nah, air. Itu kenapa? biasanya, Hmm, sorry mas, maaf saya potong. ah, Itu biasanya Oke. langsung padat gitu, langsung menjadi keras gitu batu ya. Itu berapa minus derajat sih pas Heeh. suhu di atas sana? Suhu di atas bisa sampai minus 30, minus 40 derajat tergantung ketinggian dari awan. Oke. Itu Benar Oke. sudah banget. Jadi, sudah Jadi ya bener banget kalau semisal kalau ke gunung juga pasti kita akan menemui hujan-hujannya hujan yang beku-beku kayak gitu atau hujan es ya. kayak gitu ya kan. Mas Randy Betul, terakhir betul. nih mungkin bisa Apa? disampaikan ke Sobat Gen, ke masyarakat Hmm. Surabaya atau mungkin secara keseluruhan masyarakat di Jawa Timur kalau pengen tahu info-info yang terkait dengan cuaca iklim ini harus kemana sih mungkin supaya nggak nyasar nggak dan nggak tersesat gitu ya untuk mendapatkan info yang memang benar-benar real gitu ya. Oke, untuk semua sobat Gen yang ada di Jawa Timur, Indonesia, dan seluruh dunia, waduh, jauh banget ya. Jadi, eh, untuk dapatkan info resmi dari mengenai cuaca iklim, gempa, ataupun yang lainnya, ataupun klarifikasi terkait faktor yang beredar, biasanya itu silakan bisa di info BMKG Juanda, atau juga follow akun Mas Randy, BMKG. audionya mulai putus-putus lagi nih. Terus satu lagi ya, ini Nah, Nah hujan ini deras ini banget. nih. Oke, Nah ini saya udah posisi jelas. gimana? Gini ya? Oke, Iya. gini jelas ya. Oke. tapi saya nggak yakin deh kalau gini berubah lagi. Oke. Jadi Ya, masih bagus. follow di info BMKG Juanda, ataupun nanti jika memang mau tanya tentang maritim atau tentang yang lain, nanti bisa ditanyakan di komentar atau di DM. Kalau mau nanyain BMKG yang lain di mana, nanti kita kasih alamat ininya, karena saya tidak hafal alamat ini dari kantor yang lain. Ya, Oke. pokoknya infonya bisa lihat di Di IG juga ya. Instagram juga Ya, di @info Instagram. BMKG Juanda kayak gitu ya. Itu Di bisa Twitternya juga didapatin sama. Twitternya juga info-info yang sama, memang @info BMKG Juanda. Facebooknya juga sama, @info BMKG Juanda. Kalau mau telepon juga boleh di 031 866 8989. 4989. Catat ya Sobat Gen ya. sedia payung sebelum hujan. Oke kalau gitu makasih banyak ya Mas Makasih Randy ya. banget Mas Randy, informasinya Sama-sama. kita dapat akhirnya dapat wawasan gitu Dapat ya, ilmunya dapat juga, ilmu juga ya. dapat ilmu mitigasinya. Benar. Dan tetap waspada Sobat Siap, Gen siap. karena memang cuaca seperti ini ekstrim. Ya kalau kita ngomongin tidak bersahabat ya, tapi kita tetap harus bisa beradaptasi dengan cuaca yang ada kayak gitu ya. Betul, betul sekali. Ya. Oke Mas Randy selamat bertugas lagi ya. Makasih banget Mas Randy. Mudah-mudahan kita bisa Sama-sama. ketemu lagi dalam kesempatan. Sehat-sehat semuanya. Amin, amin, Sehat-sehat amin. selalu, Mas. Salam sama teman-teman di sana ya. Selamat siang Siap. Mas. Selamat siang. Bye. Oke itu Sobat Gen.
gitu ya, disertai angin kencang sama petir. Nah, seperti itu. Intinya sih Mudah-mudahan ini ya, waspadalah. Tadi ada yang nanyain, gimana nih cuaca di Surabaya besok akhir tahun sebagainya. Nah, itu hanya BMKG yang bisa memperkirakan. Selebihnya Sobat Gen bisa melihat di informasinya BMKG tadi ya, di @info BMKG Juanda untuk Instagramnya, bisa juga lewat Twitter juga ada, Facebook juga ada, di medsos lainnya juga atau ada. mau telepon, lihat aja dari kontaknya pasti ada Kontaknya di IG itu ada teleponnya juga. Nah, Oke. jadi memang tetap himbauannya tetap apa yang disampaikan sama Mas Reddy Rawadi tadi lengkap banget ya Yu ya. Jadi kalau selama ini kita baca, oh bener nggak sih ini lapisan ozon ini pengaruh nggak sih dari kita bepergian, naik motor, sering-sering keluar dengan gas emisi, belum lagi rumah kaca kayak gitu, bener nggak sih? Ternyata tadi apa yang disampaikan Mas Reddy juga itu semua terbukti kayak gitu. Kenapa kok iklimnya jadi berubah kayak gini? Gitu. Jadi global warming itu memang benar-benar ada nyata Sobat Gen. Kayaknya pelajaran IPA-nya juga berubah deh. Iya. Bulan ini bulan kondangan. Udah Sobat Gen, ini nggak kerasa udah hampir 1 jam ya. Makasih banget yang sudah gabungan tadi. Tadi ada yang juga beli masker hitam itu di mana kayak gitu ya tadi ya. Ada siapa ya? Emang Tadi kamu beli di mana? ya di tokonya lah. Di toko lah, cari aja di toko gitu cari kan. aja di toko ya. Gak usah pengen muter-muter kemana. Makasih banget tadi ada yang udah gabung, ada Purwiningsi, Kartika, ada Paul juga, ada Nato dari Lombok. Makasih banget. Fida, Banyak deh pokoknya nih. Ari Yunus, Jana, Ageng, terima kasih. Adakah tahun baru ini iklim yang ekstrim? Aduh, mau minta ekstrim kayak gimana lagi ya? Makasih info BMKG Sumsel juga udah gabung, Huda juga, makasih banget semuanya ya. Kita harus pamit ya Sobat Gen. Kita harus makan siang. Kalau nggak makan siang nanti sakit, terus yang siaran siapa dong? Kita doakan semuanya sehat-sehat sehat. semuanya. Amin, Di Allahumma kondisi amin. cuaca yang tidak menentu dan ekstrim ini, tetap jaga kesehatan juga. Terus himbauan dari pemerintah itu jangan kemana-mana. Nggak usah keluar Satu rumah. tahun. Gak usah keluar kota. Biar rayakan di rumah aja gitu ya sama keluarga kayak gitu ya. Jangan keluar rumah karena emang seperti tadi Mas Randy bilang cuaca juga masih ekstrim menghantui di kota Surabaya, Sidoarjo, bahkan Jawa Timur kayak gitu. Belum lagi COVID juga belum kelar-kelar, tambah meningkat, jadi better stay at home ya Sobat Gen ya. Ingat berhemat. Bentar, ngomongin berhemat, ini tetriknya udah selesai belum? Oh iya. Ya Sobat Gen, sampai ketemu minggu depan ya. Lagi minggu depan. Kita dari Makmu Sidoarjo, buat yang pengen mampir langsung aja ke Langsung aja ke sini Makmu karena Sidoarjo. di sini harganya murah-murah. Kita mau makan ya pastinya ya. Harganya sangat terjangkau sekali. Betul. Buruan aja ke sini di Makmu Betul. Sidoarjo di Pondok Jati. Dadah. Dah.